Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 5, selamat bertemu kembali dengan Bu Aminah dengan pelajaran IPS ya. Tema 9 subtema 2, bentuk usaha dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Materi ini sama persis dengan tema 8 kemarin, jadi hari ini kita hanya mengulang kembali materi yang sudah pernah diterangkan. Nah, anak-anak nanti bisa literasi ya di halaman 80, kemudian juga halaman 91. Tentang apa yang akan kita baca nanti, kita bahas yaitu tentang kegiatan ekonomi di berbagai jenis usaha. Ya. Ada 9 bidang usaha yaitu pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, pertambangan, perindustrian, perdagangan, dan jasa. Ya, kita satu persatu ya. Pertanian Indonesia merupakan negara agraris ya, di mana sebagian besar penduduk bermata pencarian sebagai petani. Kegiatan pertanian dapat berkembang dengan biak disebabkan oleh ada 3 hal, yaitu yang pertama tanah pertanian luas dan subur, kemudian Indonesia memiliki curah hujan yang tinggi dan iklim yang cocok untuk pertanian. Yang kedua, perkebunan. Perkebunan merupakan kegiatan menanam tanaman yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Tanaman yang cocok, contohnya kopi, kelapa, ya kelapa sawit, coklat, ya, dan lain-lain. Kemudian berdasarkan sistem pengelolaannya, perkebunan ada 2, yaitu perkebunan besar dan perkebunan rakyat. Apa bedanya? Perkebunan besar, perkebunan yang dilaksanakan dengan modal besar dan teknologi tinggi. Tanaman yang dihasilkan biasanya digunakan untuk keperluan industri dan ekspor. Kemudian perkebunan rakyat, perkebunan yang dikelola perorangan menggunakan lahannya sendiri. Model perkebunan rakyat itu kecil dan menggunakan alat yang sederhana, biasanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan masyarakat sekitar. Yang ketiga, pertambangan. Usaha pertambangan itu bertujuan untuk mengolah atau memanfaatkan mineral untuk mencukupi kebutuhan manusia. Dan mineral itu ada di dalam perut bumi sehingga perlu untuk diadakan penggalian dan penambangan. Contoh hasil tambang itu minyak bumi, batu bara, emas, tembaga, dan besi. Selanjutnya peternakan. Peternakan membudidayakan hewan ternak. Kemudian dibagi menjadi 3. Yang pertama hewan besar, peternakan hewan kecil, dan peternakan unggas. Nah, peternakan hewan besar berarti hewan yang badannya besar, ya bertubuh besar. Contoh sapi, kerbau, kuda. Hewan kecil ya yang tubuhnya kecil, contoh kambing, domba, kelinci. Dan kalau unggas ya berarti hewannya hewan unggas seperti ayam, angsa, puyuh, bebek, dan lainnya. Perikanan. Perikanan kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perairan. Ada 2, perikanan darat dan perikanan air laut. Nah, yang darat juga ada 2, perikanan air tawar dan perikanan air payau. Air tawar contohnya ya yang di kolam, danau, sungai, sawah, keramba. Kalau air payau itu di tepi-tepi pantai atau bentuknya tambak. Nah, kemudian perikanan air laut itu yang di laut, contohnya ikan tongkol, tuna, dan salmon. Oke, kehutanan. Kehutanan merupakan usaha pengelolaan, penggunaan, dan pelestarian hutan untuk kepentingan manusia. Hasil hutan dapat dimanfaatkan antara lain kayu, rotan, damar, dan kemenyan. Nah, untuk mencegah bencana banjir dan menjaga ketersediaan air tanah, hutan sangat diperlukan. Ya, oleh karena itu harus dijaga kelestariannya. Lanjut, perindustrian. Usaha perindustrian adalah kegiatan untuk mengubah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Contohnya, mengubah benang menjadi pakaian, kemudian mengolah karet menjadi ban, mengolah kayu menjadi mebel. Dan berikutnya usaha perdagangan. Anak-anak, kalian tahu bahwa usaha perdagangan itu sama dengan distribusi, yaitu menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Ya, barang-barang yang diperdagangkan ya hasil dari usaha-usaha ekonomi tadi. Ya. Nah, ini ada perdagangan yang dilakukan antar negara, disebut ekspor-impor. Ekspor adalah usaha mengirim dan menjual barang ke luar negeri, sementara impor usaha memasukkan dan membeli barang dari luar negeri. Terakhir, ya, jasa. Usaha jasa adalah usaha menyediakan jasa, bukan produk barang, ya, dan untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Ya, jadi ini titik tekannya kalau jasa itu pelayanan, ya, servis, yang menggunakan tenaga dan pikiran. Contoh di sini pemandu wisata. Mungkin kita bisa tambah contoh dokter, ya, guru, kemudian tukang ojek, tukang pijat, ya, atau mungkin jasa-jasa rental dan sebagainya. Nah, begitu anak-anak untuk materi hari ini dan ketahuilah bahwa materi tema 9 subtema
2 dan subtema 3 ini hampir sama dengan tema 8. Terima kasih Bu Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.